Halo Wak, thank you udah klik video ini. Hayo, siapa yang penasaran dengan berapa sih hadiah sebenarnya yang diterima oleh pemenang Best Nut Cost di Miss Universe? Hayo simak di video berikut ini ya. Tapi sebelum kita tahu masalah berapa pundi-pundi yang didapat sebagai Best Nut Cost, kita kenalan dulu nih dengan beberapa Nut Cost terbaik di zamannya versi Miss Universe. Oke, yang pertama ada Siam Era. Konsep menarik yang dikenakan oleh Miss Universe Thailand tahun 2010 memiliki dua perpaduan utama nih, Wak. Kostum ini melambangkan gagahnya topeng gajah sebagai bentuk kegagahan dan keberanian. Nah, spesifiknya Thailand adalah negara yang menghargai gajah putih dan khususnya gajah yang berada di hewan nasionalnya. Nah, menurut ceritanya, pada malam kelahiran sang Buddha, ibunya ini bermimpi diberi bunga teratai oleh seekor gajah putih. Nah, inilah menjadi dasar bahwa masyarakat Thailand sangat menghargai gajah. Dulunya juga simbol kerajaan Siam dan bendera kerajaan dilambangkan dengan kepala gajah putih tua. Nah, sejarahnya lagi, sejak tahun 1500-an, masyarakat Thailand telah menggunakan gajah sebagai salah satu alternatif untuk kendaraan dan berbagai keperluan peperangan gitu, Wak. Jadi nggak heran kalau ke Thailand menjadi salah satu negara yang dilambangkan dengan kekuatan gajah putihnya. Next we have Panamanian, sebuah nasional kostum Panama setiap tahunnya yang tidak jauh dari sebelum-sebelumnya. Ya, konsep ada bulu-bulunya gitu. Konsep bulu dan juga berbagai pernak-pernik manik menjadi salah satu ciri khas yang mendominasi nasional kostum ini. Nasional kostum ini menjadi lambang antara perpaduan masyarakat Panama asli, budaya, etnik, dan juga suku yang terdapat di Panama. Nasional kostum ini menjadi salah satu nasional kostum terdetail karena memiliki banyak perpaduan konsep dan juga didominasi oleh warna keemas-emasan gitu, Wak. Jadi sebenarnya ini Nut Cost hampir sama dengan Nut Cost karnaval pada umumnya. Di tahun 2012, kita punya nasional kostum yang dimenangkan oleh Cina bernama Ming Dynasty Vase karya Guo Pei. Porselen dinasti Ming adalah salah satu bentuk peninggalan berharga di Cina nih, Wak. Oleh karenanya, tidak heran jika keberadaan beberapa jenis kerajinan keramik ini sangat langka untuk ditemukan. Porselen dinasti Ming di Cina berada pada periode 1368 hingga 1644 Masehi tua. Pada saat itu, gejolak dan melambungnya permintaan berbagai jenis keramik pada abad ke-15 menjadi dasar dari penciptaan keramik besar-besaran ini, dan porselen dinasti Ming diproduksi di kota-kota besar seperti Jing, Shenzhen di provinsi Jiangxi. Untuk informasinya juga, Wak, dinasti Ming merupakan salah satu dari dua dinasti yang didirikan hasil dari pemberontakan petani tuh sepanjang sejarah di Tiongkok. Dinasti ini merupakan dinasti terakhir dari bangsa Han setelah memerintah dinasti Song. Nah, ceritanya pada tahun 1368, Zhu Xuanzang berhasil mengusir bangsa Mongol kembali ke utara dan menghancurkan dinasti Yuan yang mereka dirikan. Alhasil, mereka ini mendirikan dinasti Ming yang seperti kita ketahui di nasional kostum kali ini. Dari tahun 2013 kita lanjut ke 2014. Ada Chronicle of Borobudur. Siapa yang nggak kenal keajaiban Borobudur? Yaps, Nut Cost Indonesia yang berhasil masuk sebagai Best National Costume Miss Universe 2014 ini terinspirasi dari megahnya Candi Borobudur yang menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Candi ini didirikan pada tahun 800-an Masehi, yakni pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Untuk informasinya, candi ini terdiri dari 2.672 hiasan dinding panel relief dan 504 arca. Nah, bangunan megah ini juga dihiasi dengan satu stupa utama di tengah bangunan dan dikelilingi oleh 3 barisan keliling stupa lainnya sebanyak 72 buah. By the way, sekadar informasi, Wak, Wangsa Shailendra adalah salah satu wangsa atau dinasti raja yang berkuasa di Sriwijaya dan juga Jawa Tengah sejak tahun 752 Masehi. Nah, sebagian raja-rajanya ini menganut sistem pelindung agama Buddha Mahayana. Dari 2014 kita beralih ke national costume di 2015, di mana ada tuk-tuk dari Thailand yang menangkan ajang ini. Tuk-tuk Thailand menjadi salah satu kostum yang sangat layak menang di ajang Miss Universe 2015, Wak. Gua bilang seperti ini karena memang memorable banget sih ini kostum untuk kemenangannya. Untuk informasinya, Aniporn mengenakan kostum ini dengan pembawaannya yang melekat hingga saat ini. Gua pikir tahun 2015 adalah tahun dengan kemenangan Nut Cost terbaik selama Miss Universe dipegang oleh AIMG.
Untuk informasinya, Wak, tuk-tuk ini sepertinya bentuknya seperti bajai kalau di Indonesia, di mana tuk-tuk merupakan sebuah kendaraan umum yang banyak terdapat di Thailand. Uniknya, meskipun Thailand termasuk negara yang sudah membuka pintu untuk maju, akan tetapi keberadaan tuk-tuk tetap dilestarikan tuh di Thailand dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asing yang datang ke Thailand. Untuk informasinya juga, dulu tuk-tuk ini nggak seperti yang kita lihat sekarang. Di abad ke-19, tuk-tuk menjadi salah satu bentuk becak gitu, Wak. Tapi ada seorang supir yang narik di becak dan menarikkan penumpang-penumpang yang terdapat di belakangnya. Nah, pada tahun 1870-an akhirnya muncul di Thailand. Di 2016 kita punya The Show of Puppet. Kostum ini terinspirasi dari 3 konsep utama, yaitu Swedagon Pagoda, The Bagan Temples, dan juga gadis Myanmar yang diperankan dalam bentuk permainan boneka tali atau wayang versi Myanmar, Wak. Kostum ini tuh beratnya 40 kg gitu. Untuk informasinya, Swedagon Pagoda atau sering dikenal dengan istilah pagoda emas adalah sebuah stupa tinggi yang ukurannya tuh 98 meter yang terletak di Yangon. Nah, stupa ini tuh merupakan tempat suci bagi Burma yang dipercaya memiliki peninggalan terdahulu, yaitu tongkat Kakushanda, saringan air Konangaman, dan potongan jubah Kasapa. Sedangkan kuil Bagan merupakan sebuah warisan budaya yang berbentuk tempat di Myanmar dan telah menjadi salah satu pengakuan UNESCO tua sebagai salah satu peninggalan situs warisan dunia. Sedangkan untuk permainan wayang Myanmar atau dikenal dengan Yokete adalah permainan tradisional yang sudah ada di abad ke-11 gitu dan punya hubungan dengan dinasti Bagan, sebuah tempat yang gua sebutkan tadi. Next, we have Japan. Mamoko Ebb mengenakan kimono. Kimono dalam bahasa Inggris diartikan dalam bahasa Indonesia kembali sebagai sebuah pernyataan menggunakan sesuatu tua. Jadi kimono yang dipakai pada National Costume Miss Universe 2017 dan memenangkan ajang ini adalah sebuah bentuk perpaduan antara tokoh Jepang dan kimono asli Jepang. Perubahan dan kejutan yang terdapat pada kimono Jepang mampu membuat juri memilih Natkos ini sebagai pemenang. Untuk informasinya, Wak, kimono Jepang lahir pada periode masa pemerintahan zaman Heian di kisaran atau Kekaisaran 794 sampai dengan 1192. Mulanya kimono hanya berbentuk lurus dan dijahit menjadi salah satu bentuk dan menciptakan pakaian yang sesuai dengan segala bentuk tubuh. Di tahun 2018, juri telah memilih Kinare dari Laos sebagai pemenang Best National Costume. Kinare merupakan sebuah mitos dan cerita gitu, Wak. Nah, kalau dilihat dari Natkos ini tuh perpaduan antara konsep Buddha Laos dengan mitologi hewan burung yang memiliki badan setengah manusia, dan juga kalau dilihat sekilas konsepnya yang dibawa oleh Laos memiliki kesamaan yang hampir sama dengan apa yang dibawa oleh wakil Thailand, Wak. Ya, karena mungkin Laos dan Thailand berdekatan, jadinya sering adu tabrak budaya gitu, Wak. Makanya kalau dicari informasi, dari Kinare ini punya beberapa versi dan salah satunya adalah versi Thailand. Di 2019, sebuah tragedi yang mungkin agak mengingatkan kita tentang memorable-nya pertukaran antara National Costume Malaysia dan juga Filipina, dan ternyata Filipina lah pemenang dari National Costume. Yap, National Costume Gazini ini terinspirasi dari elang Filipina, Wak. Burung elang ini merupakan sebutan sebagai burung elang pemakan monyet dan dianggap salah satu burung paling kuat di dunia. Elang ini merupakan lambang keberanian dan gagahnya elang endemik yang terdapat di Filipina. Menurut informasinya, hanya ada 400 ekor elang endemik Filipina yang tersisa hingga saat ini. Oleh karenanya, elang ini termasuk hewan yang dilindungi di Filipina loh, Wak. Sebagai informasi, elang ini merupakan sebuah bentuk lambang burung nasional dari negara Filipina sehingga menjadi kebanggaan tersendiri layaknya Garuda di Indonesia. Yang terakhir ada Fearless Impress. Benar gak sih pengucapannya gitu? Kalau misalnya salah tolong koreksi ya, Wak. National Costume Myanmar kedua yang memenangkan di selama era IMG
pergelaran nasional kostum Miss Universe. Natkos ini merupakan etnis Myanmar yang biasanya dipakai oleh wanita Chin saat festival Kuang Chawi. Kostum ini menjadi salah satu kostum yang melambangkan keberanian dan kekaguman. Natkos ini memadukan isu yang saat ini terjadi di Myanmar, di mana wakil Myanmar yang tampil dalam nasional kostum tampak mengangkat selembar kertas berisikan tulisan Pray for Myanmar. Mungkin karena filosofi ini juri memilih Natkos Myanmar sebagai pemenang ya, Wak. Nah, seperti yang gua katakan di atas tadi, berapa sih sebenarnya hadiah dan award yang diterima oleh seorang pemenang Best Natkos? Berdasarkan informasi yang diterima pada tahun 2013 dulu, Miss Nicaragua berhak memperoleh hadiah berupa kartu kredit senilai 5.000 US dollar atau sekitar 56 juta rupiah dari Bank Rusia, dan dia dinobatkan dan menerima hadiah tersebut di malam final Miss Universe 2013 yang berlangsung esok harinya di Crocus Hall, Russia. Informasi terkini juga gue dapat, Wak, yang menyatakan bahwa sebagai pemenang dari Best National Costume dan juga award lainnya, Miss Universe Organization juga memberi penghargaan sebanyak $1.000 kepada si pemenang Best National Costume. Dan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi yang mungkin tidak terlalu banyak, akan tetapi cukup untuk bisa memberikan apresiasi kepada si pemenang. Oke, Wak, itulah beberapa rangkaian dari Best National Costume dan juga penghargaan yang diberikan oleh MUO kepada Best National Costume. Sampai jumpa di the next video.